Panggil Tuhan yang lain. Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pasalnya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Lah kenapa? Nggak ada gunanya. Beragama nggak beragama sama aja. Apa gunanya kalau cuma di KTP doang tapi kita masih pusing? Dan orang Cina beda nggak dengan orang Islam? Beda nggak cara hidupnya? Beda. Beda nggak dengan orang Barat? Nih, saya sekarang tanya, kalau orang Cina ditanya asalnya dari mana, jawabnya apa? Nenek moyang? Enggak. Kalau orang Cina ditanya asal hidup dia ini dari mana, jawabnya? Dari dewa, bukan. Dari mana? Dari apa? Gunung, salah. Dari mana? Reinkarnasi. Dalam konsep orang Chinese mengenal konsep yang namanya reinkarnasi. Ada kehidupan sebelumnya. Setelah mati, reinkarnasi lagi. Lalu di dunia ngapain menurut mereka? Kerja, bukan. Bukan nyari duit. Nyari kehormatan, bukan. Nyari apa, ada yang tahu? Bukan, nyari jodoh. Mereka di dunia bukan juga nyari karma positif. Pernah dengar hukum karma? Pernah. Mereka orang Cina percaya hukum karma. Dari mana? Reinkarnasi. Kemana setelah hidup? Reinkarnasi lagi. Di dunia ngapain? Mencari hukum karma positif. Maka menurut mereka, kalau mereka hidup di dunia karmanya bagus, kehidupan ke depan akan jadi lebih baik lagi. Tapi kalau karmanya negatif, mereka bakal jadi yang lebih buruk, bahkan jadi binatang. Contoh, pernah nonton film Son Gokong? Tahu Tipat Kai, tahu? Dulunya Panglima Tian Feng yang hidup di langit. Kenapa dia bisa jadi babi? Dikutuk. Kenapa dia bisa dikutuk? Gara-gara apa? Karmanya apa yang dia perbuat sehingga karmanya negatif? Suka gangguin cewek, betul? Ganjen, suka gangguin bidadari-bidadari di surga. Gara-gara perbuatannya itu, maka dia diturunkan ke dunia jadi babi. Supaya dia bisa jadi manusia lagi, maka dia harus membantu pendeta itu untuk kemudian dapat karma positif, lalu bisa jadi manusia lagi. Gitu kan ya? Contoh lagi, kalau orang Cina ngelihat ular lagi diem ngelingkar, itu bukan lagi diem habis makan, bukan, tapi lagi bertapa supaya besok bisa jadi manusia. Pai Sucen, siluman ular putih, gitu kan ya? Pernah nonton kan ya? Nah, ini salah satu keyakinan orang Cina. Maka orang Cina ketika dia di dunia berbuat baik karena dia meyakini karma. Dia tidak berbuat buruk bukan karena pahala dan siksa, bukan, tapi karena karma. Contoh, bapak saya pernah saya tanya, kenapa bapak saya berbuat jujur ketika berdagang? Kenapa dia kemudian tidak pernah nyakitin orang? Dia bilang, supaya saya dan kamu nggak kebagian karma negatif. Paham ya? Karena kalau saya berbuat buruk, nanti keluarga saya nanti susah. Nanti saya susah. Sebaliknya saya pernah nanya sama nenek saya, Nek, kenapa hidup kita sekarang susah? Makannya telur setiap hari, itu pun bagi 8. Kita nggak pernah bisa beli ayam kayak sebelah. Kita nggak bisa beli daging kayak tetangga. Kenapa hidup kita susah? Nenek saya bilang, Lik, mungkin dulu karmamu negatif. Mungkin dulu kamu sering berbuat jahat di kehidupan masa lalu, sehingga sekarang kamu harus nanggung karmanya. Saya bilang, kurang ajar kehidupan saya di masa lalu. Yang berbuat jahat, yang enak, saya harus nanggung siksanya, gitu kan ya. Nggak enak banget saya. Maka kadang-kadang kalau kita melihat, tapi itulah yang diyakini oleh orang Cina. Maka orang Cina ketika berbuat sesuatu itu karena karma, itu saja, bukan karena ada Tuhan. Bisa dipahami? Contoh lagi, itu kalau orang Cina, orang Barat, orang Eropa, orang Amerika, ditanya dari mana asalnya, jawabnya enggak, karma. Bukan karma, itu dia nggak percaya karma. Dari mana asalnya? Tanah, bukan. Dari mana asal mereka kalau mereka ditanya? Dari Tuhan. Mereka mempercayai mereka asal dari Tuhan. Betul. Makanya di dalam dalam $1 itu ada in God we trust. Dia percaya Tuhan. Kalau ditanya siapa, dari siapa? Tuhan. Setelah mati balik kemana lagi? Tuhan. Mereka yakin mereka dari Tuhan, mereka balik ke Tuhan. Tapi kalau ditanya, ngapain kamu di dunia? Maka mereka jawab, nggak ada urusan dengan Tuhan. Lah kenapa nggak ada urusan dengan Tuhan? Orang Barat meyakini satu slogan, God is a watchmaker. Tuhan cuma pembuat jam tangan. Kalau jam tangan sudah jalan, silakan jalan, sampai mati baru balik lagi ke pabrik. Paham ya? Jadi Tuhan menciptakan kita dan kita akan kembali pada Tuhan, tapi urusan di dunia boleh kita yang atur. Tuhan gak usah ikut-ikutan.
Maka mereka mengenal berikan hak Tuhan dan hak raja. Maka di dalam agama orang-orang yang barat itu, agama nggak penting dalam kehidupan dunia. Maka KTP mereka itu selalu tidak punya ID-nya agama, nggak punya. Bisa dipahami ibu sekalian? Karena agama nggak penting. Jadi mereka bilang gini, agama tuh urusan lu sama Tuhan lu, nggak usah dibawa ke kehidupan publik. Makanya kalau di Amerika orang mau nanya agama itu hati-hati banget, karena itu urusan privat. Saya pernah ketika di Amerika, orang mau nanya agama ribet banget. Mohon maaf ya, Pak ya, mohon maaf ya, boleh tanya, boleh, jangan tersinggung ya, sorry ya, privasi ya. Emang ada apa sih? Agamamu apa? Nanya agama doang gitu kan ya. Indonesia KTP-nya pakai agama. Kenapa? Agama penting di sini. Di sana agama nggak penting. Cuma urusan lu sama Tuhan lu, nggak usah dibawa ke kantor, nggak usah dibawa ke negara. Bisa dipahami ibu sekalian. Maka suatu waktu Madonna, tahu Madonna? Tahu Madonna tahu? Bukan Maradona loh, beda loh. Maradona tuh pemain bola. Madonna, tahu Madonna? Pemain film porno sekaligus penyanyi seksi itu kan ya. Dia pernah datang ke gereja cuma pakai bra doang. Iya. Ketika kemudian sampai ke gereja dia pakai bra doang, diprotes nggak sama orang-orang? Diprotes. Maka dia bilang begini, bukan urusan lu, ini urusan gue sama Tuhan gue. Lu nggak boleh kritik dan nggak boleh ikut-ikutan. Paham ya ibu sekalian? Karena ini urusan gue sama Tuhan gue. Tuhan gue sudah memahami gue, jadi lu nggak usah ikut-ikutan, gitu kan ya? Nah, dalam Islam itu nggak ada. Dalam Cina itu juga nggak ada. Bisa dipahami ya? Itu cara hidup orang Barat. Maka kalau Anda bertemu orang Barat dan mereka nggak menganggap agama penting, wajar. Karena mereka cuma merasa dari Tuhan balik ke Tuhan, tapi Tuhan nggak ada urusan di dunia. Bahkan Tuhan nggak boleh ikut-ikutan urusan dunia. Bisa dipahami, namanya pemisahan antara Tuhan dengan negara. Jadi kalau seandainya Anda pakai Tuhan boleh di masjid aja, di kantor nggak perlu. Maka dulu ketika Indonesia masih zaman kebarat-baratan, ada orang bilang gini, ada orang masuk kantor pakai kerudung. Lu ngapain pakai kerudung? Emang ini masjid? Ah, kira-kira begitu. Pernah dengar kata-kata kayak begitu? Seolah-olah Allah cuma ada di masjid. Oke, saya juga punya pertanyaan yang sama ketika saya sudah balik. Saya sudah balik ketika SMP kelas 2, dan SMP kelas 2 saya tanya pada ibu dan bapak saya, Pi, Mi, manusia ini asalnya dari mana sih? Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibumu. Papi dan mami dari mana? Dari opa dan oma. Opa dan oma dari mana? Buyut. Buyut dari mana? Bapaknya buyut. Nggak selesai, Lik, kamu coba tanya aja sama pastor. Kayaknya pastor tahu. Dulu saya Katolik, saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama nggak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah. Itu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Kan ada 3 nih. Kata pastor, Lik, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah dia tetap satu, walaupun tetap satu dia ada 3. Paham atau bingung? Mana ngerti kan bagaimana rasanya kan gitu kan ya? Ketika saya juga bingung, saya tanya, kalau gitu pastor, kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Iya, memang waktu itu saya agak kurang ajar memang. Lah kenapa? Karena saya nggak pernah diajarin agama oleh orang tua saya. Hati-hati. Kalau agama nggak pernah diajarin pada anak, anaknya pasti kurang ajar kayak saya dulu. Nah, ketika saya kemudian nggak pernah diajarin agama, saya agak kurang ajar. Lah kenapa? Karena saya belajar agama dari game. Maka saya terbentuk menjadi orang yang nggak suka dengan agama, mengolok-olok agama. Paham ya ibu sekalian? Kenapa Tuhan harus 3, nggak 4? Kenapa nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Pastornya bilang, Lik, kamu nggak boleh bilang begitu. Lah kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Itulah yang kita yakini dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau gitu beriman itu apa pastor? Beriman kata pastornya, kata pastor yang lain adalah sama seperti ketika Anda melihat sulap. Pernah lihat sulap? Ya, kosong ya. Tiba-tiba keluar burung, keluar kelinci, udah nggak usah dipikirin, gitu aja memang. Kalau nanti Anda pikirin, nanti Anda malah nggak menarik pertunjukan sulapnya. Iman kayak sulap, kata dia. Banyak yang nggak bisa dilihat mata, banyak yang nggak bisa kemudian kita yakini dengan logika, tapi bisa kita yakini dengan hati. Kata-katanya kayaknya keren, tapi saya tetap aja bingung. Lalu kemudian saya nggak nanya pada hari itu, besoknya lagi saya tanya. Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya,
Pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Lah kenapa? Nggak ada gunanya. Beragama nggak beragama sama aja. Apa gunanya kalau cuma di KTP doang tapi kita masih pusing? Dan teman saya nanya, Lik, kamu masih mau nyari Tuhan itu siapa? Agama yang benar apa? Saya bilang, iya, ikut sama saya. Ketemu sama ustadz saya. Saya bilang, enggak deh, makasih. Lah kenapa? Ustadz kan gitu-gitu aja. Ngomongnya surga, neraka, pahala, siksa, kan itu-itu aja. Dia bilang, enggak. Ini orang ustadz saya beda. Orangnya masih muda, tapi omongannya penuh hikmah. Namanya Ustadz Fatih Karim. Sudah pernah ketemu? Udah pernah sini ya? Nah itu ustadznya masih muda, pecinya sederhana, baju kokonya sederhana, tapi anehnya adalah yang dia omongkan tentang Islam itu sangat berkaitan dengan dunia. Bahkan dia paham dunia sama seperti dia paham akhirat. Saya tertarik pembicaraan ini karena sebelumnya saya nggak pernah mendengar yang kayak begini. Saya tertarik, saya bilang, Kang, kita lanjut pembicaraannya. Dia bilang, boleh, datang ke rumah saya, datang ke kos-kosan saya minggu depan, kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang siapa Tuhan, langsung dari buku petunjuk yang sebenarnya. Saya bilang, saya nggak usah bawa Alkitab ya. Lah kenapa? Saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Kita bahas tentang Al-Quran. Minggu depan, kita bahas tentang Al-Quran. Ayat yang pertama kali dibacakan kepada saya adalah Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Surat ayat kedua. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti seperti cover buku. Lalu kemudian surat kedua Al-Baqarah, kata pengantar. Ayat pertama Al-Baqarah, alif. Ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti kata pengantarnya begitu. Pas baca kata pengantar, baru-baru saya bilang apa? Sombong betul kitab ini. Nah kenapa? Baru di awal-awal sudah mengatakan bahwa dia tidak ada kesalahan, sempurna. Emang yang buat siapa? Lalu kemudian saya protes, Kang, kalau begitu ini kitab salah. Lah kenapa? Belum apa-apa dia bilang bahwa kitab ini sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan menurut saya, manusia nggak mungkin sempurna. Karena manusia nggak sempurna, maka buatan manusia juga nggak sempurna. Karena pikir saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Padahal bukan. Wajar nggak saya mikir begitu? Ya karena yang buat Weda siapa? Manusia. Tripitaka? Manusia. Yang buat Alkitab? Manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar. Tapi ustadznya bilang, enggak, ini nggak sama kayak yang lain. Ini yang buat bukan manusia, langsung dari Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang begini, serius, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Nggak mungkin banget. Dia bilang nggak begitu, tapi kita punya buktinya. Saya bilang silakan sampaikan buktinya. Disampaikan kepada saya dari surat yang sama, ayat yang berbeda. Surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacam dengan Al-Quran itu. Ketika baca ayat itu, kepala saya kayak digebukin ibu-ibu sekalian. Bukan digebukin begini, bukan. Maksudnya gini, argumen saya hancur. Jadi landasan mikir saya hancur. Lah kenapa hancur? Karena ditantang langsung dari dasarnya. Seolah-olah Al-Quran pengen bilang begini, udah didelik, gak usah banyak ngomong. Gini aja, kalau kamu hebat, datengin yang semacam dengan Al-Quran. Satu surat aja. Di antara Al-Quran ada 114, pilih yang mana yang paling pendek, yang mana yang paling mudah, datengin. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Tapi kalau kamu nggak bisa, ikut aja Al-Quran. Simple nggak? Fair nggak? Seperti saya bilang gini, ibu-ibu yang di sini yang merasa hebat, ayo kita berantem 1 lawan 1. Kalau ibu-ibu kalah, jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, jadi anak buah ibu-ibu sekalian. Adil nggak? Adil. Cuma Al-Quran tidak adil. Al-Quran katakan, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Kalau anda nggak berani sendirian, maju semuanya sekalian. Coba ditantangin seluruh manusia. Seluruh manusia ditantangin Al-Quran, suruh buat satu surat yang semacam dengan Al-Quran, walaupun yang paling pendek. Sampai sekarang bisa atau enggak? Ketika saya baca itu, saya kaget loh. Saya bilang sama ustadznya, ini benar nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Ustadznya bilang, silakan cari aja. Saya mikir begini, ini surat turun 1400 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang bisa, tentu dari dulu sudah dilakukan. Ternyata setelah saya cari, betul nggak ada. Akhirnya apa yang saya pikir? Ini segel ini.
Paham ibu sekalian? Ini segel dari pabrik ini. Maka saya bilang, Tuhan saya namanya Allah, Rasul saya namanya Muhammad, dan agama saya Islam. Lah kenapa? Karena saya punya bukti sekarang yang enggak saya dapat ketika di agama-agama yang lain. Saya punya bukti, maka saya masuk Islam. Bisa dipahami ibu?